Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Suami dan Mertuaku Tak Tahu Kalau Aku Kaya 7 Turunan. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang selalu diremehkan dan direndahkan oleh mertuanya sendiri. Lantaran dikira melarat, ternyata ia mampu membungkam mulut mertuanya dengan kekayaan yang selalu ia sembunyikan. Sebelumnya Nisa banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Karena seringnya dimanfaatkan oleh kekasihnya, membuat Sekar ingin menyamar menjadi orang biasa. Untuk menyempurnakan penyamarannya, atas izin dari papa dan mamanya, Sekar pergi keluar kota dan ia menyewa salah satu kontrakan sederhana di sana. Demi mendapatkan pasangan yang tulus mencintainya dan menerima dia apa adanya, Sekar rela meninggalkan segala kemewahannya sama ini. Awalnya Sekar merasa berat untuk menjalani semua ini, namun pada akhirnya ia mulai terbiasa. Sekar juga bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah kafe. Dari tempat ia bekerja itu, Sekar bertemu Yoga, seorang pemuda tampan yang bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan kosmetik ternama di kota ini. Karena seringnya bertemu, tiba-tiba muncul benih-benih cinta di antara mereka. Mereka terlihat sangat serasi, Sekar yang cantik jelita dengan Yoga yang tampan rupawan. Sekar, sejak pertama aku mengenal kamu, aku sudah mulai jatuh cinta dan aku ingin mengenal kamu lebih dekat. Bukan hanya sekedar teman. Aku ingin melamar kamu. Kamu mau kan jadi istriku? Yoga memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Kamu mau sama aku, Mas? Aku ini hanya seorang pelayan. Sedangkan kamu seorang manajer. Apa kamu gak malu punya pasangan yang tak sepadan denganmu? Kenapa harus malu? Aku mencintai kamu apa adanya dan aku tak peduli apapun status kamu. Dan aku tulus cinta sama kamu. Makasih ya, Mas. Aku benar-benar terharu. Aku juga cinta dan sayang sama kamu. Aku bersedia jadi istri kamu, Mas. Sekar menjawab sambil tertunduk malu. Alhamdulillah, aku sangat senang mendengarnya. Dan besok aku dan orang tuaku akan ke rumah kamu untuk melamar. Besok, Mas? Tanya Sekar tak percaya. Iya, besok. Karena aku sudah gak sabar ingin menjadikan kamu istriku. Sekar tersenyum mendengar perkataan Yoga. Ia tak menyangka ternyata ia menemukan lelaki yang begitu tulus mencintainya tanpa melihat status sosialnya. Baiklah, aku tunggu besok ya, Mas. Tapi apa keluargamu mau menerima aku? Tanya Sekar ragu. Kamu tak perlu khawatir soal itu. Aku yakin mereka pasti menerima kamu. Karena bagi mereka yang terpenting adalah kebahagiaan aku. Dan sekarang aku bahagia sama kamu. Yoga mencoba meyakinkan. Semoga ya, Mas. Sekar sedikit lega. Di rumah Yoga. Mah, besok aku ingin melamar seseorang. Mama mau kan bantu aku? Ucap Yoga pada ibunya. Apa? Mau melamar? Kenapa buru-buru amat sih? Kamu belum kenalin dia sama Mama. Daripada mau ngelamar. Bagaimana kalau Mama gak setuju sama hubungan kalian? Please, Mah. Kami sudah lama dekat, Mah. Dia orangnya mandiri dan sangat cantik. Aku yakin Mama pasti suka sama dia. Kamu yakin? Emang dia kerja di mana sih? Apa dia sederajat sama kita? Bu Daryona tampak gusar. Sederajat atau tidak, itu bukan masalah buat aku, Mah. Yang penting aku merasa bahagia sama dia. Mama gak setuju. Mama mau kamu menikah sama Helena yang jelas-jelas dia berasal dari keluarga kaya. Apa kata orang-orang nanti kalau kamu menikah dengan orang miskin? Bu Daryona tampak kukuh dengan pendiriannya. Miskin atau kaya itu sama saja, Mah. Tolong restui hubungan kami. Tidak, Mama tidak akan merestui. Taut Bu Daryona dengan nada tinggi. Kalau Mama tetap tidak mau merestui hubunganku sama dia, aku akan pergi dari rumah ini. Ancam Yoga pada ibunya. Hening. Baiklah, Mama akan merestui hubungan kalian. Tapi Mama mohon kamu jangan tinggalin Mama. Dengan sangat terpaksa, Bu Daryona merestui hubungan anaknya. Karena Yoga adalah anak satu-satunya yang tentu sangat disayanginya. Yoga melonjak kegirangan mendengar jawaban ibunya. Besokan hari sesuai yang dijanjikan oleh Yoga, ia datang bersama ibunya untuk melamar. Sekar juga ditemani oleh ibu dan ayahnya untuk menyambut kedatangan mereka. Sekar dan orang tuanya sengaja berpenampilan sederhana. Sangat jauh berbeda dengan penampilan Bu Daryona yang semua serba wah dari baju, sepatu, tas, dan tak lupa dia juga memamerkan perhiasan mahal yang harganya ratusan juta. Kamu yakin ini rumahnya? Tanya Bu Daryona ketika mereka turun dari mobil dan menuju pekarangan rumah kontrakan Sekar.
Iya Bu, jawab Yoga singkat. Mari Mas Bu, silakan masuk, ajak Sekar pada mereka berdua. Dengan wajah sombongnya, Bu Daryona masuk ke dalam rumah. Matanya mengitari perabotan yang ada di dalam rumah. Setelah cukup lama berbincang untuk menentukan tanggal pernikahan dan juga persiapannya, Yoga dan ibunya kemudian pamit untuk pulang. Kamu yakin mau menikah sama Yoga? Tanya Bu Sakida pada Sekar anaknya selepas kepulangan Yoga. Iya Mah, aku yakin karena aku sangat mencintai Mas Yoga. Dia juga mencintai aku apa adanya, sahut Sekar. Tapi Mama kok lihat kalau calon mertua kamu itu kurang suka sama keluarga kita. Bagiku itu gak penting Mah, yang penting kan Mas Yoga mencintai aku dengan tulus. Ya udah, Mama dan Papa mendoakan agar nanti pernikahan kalian bahagia. Lusak dia mengusap punggung anaknya. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Pernikahan berlangsung cukup meriah meskipun diselenggarakan secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dari kedua mempelai saja. Mas, kita tinggal sebentar aja kan di sini? Iya, sebentar saja. Kalau Mas sudah ketemu rumah yang sesuai, nanti pasti kita akan segera pindah. Sekar benar-benar tak betah tinggal bersama mertuanya ini. Kalau Yoga sedang ada di rumah, Bu Daryona bersikap baik. Tapi kalau Yoga sedang kerja, ia memperlakukan Sekar dengan semena-mena layaknya pembantu. Sekar! Ada apa Mah? Kamu ngapain aja sih? Itu piring bekas makan belum dicuci sama pakaian kotor juga masih menumpuk di mesin cuci. Cepat beresin. Jangan cuma malas-malasan saja. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Jadi jangan berlagak kayak ratu. Ucap Bu Daryona dengan ketusnya. Matanya melotot seperti ingin menerkam Sekar. Emang Bi Ina kemana Mah? Sekar mencoba sabar meskipun sebenarnya ingin sekali ia membalas ucapan mertuanya itu. Tapi masih dapat menghargai karena layaknya ibu kandungnya. Tapi kalau terlalu sering, kesabarannya pun pasti akan habis. Bi Ina pulang kampung. Jadi untuk sementara kamu yang gantiin dia mengerjakan pekerjaan rumah. Cepat kerjakan. Perintah Bu Daryona pada menantunya. Tanpa menunggu jawaban dari Sekar, Bu Daryona sudah pergi meninggalkannya. Sekar kemudian mencuci piring yang menumpuk dengan air mata yang berlinang di kedua sudut matanya. Kalau bukan karena suaminya, ya sudah pergi dari rumah ini. Ya benar-benar diperlakukan layaknya seorang pembantu di rumah ini. Mas, kapan sih kita pindah dari sini? Jujur, aku gak betah tinggal di sini. Karena mama kamu itu kurang suka sama aku. Sekar berterus terang pada suaminya. Masa sih? Bukankah mama sangat baik memperlakukan kamu di rumah ini? Itu kalau kamu ada. Kalau kamu gak ada di rumah, mama semena-mena sama aku. Bahkan aku diperlakukan seperti pembantu. Keterlaluan mama. Yoga tampak marah. Baiklah, besok kita akan pindah dari sini. Sebelum kita dapat rumah yang cocok, kita ngontrak dulu. Gak apa-apa kan sayang? Iya gak apa-apa Mas. Makasih ya Mas. Ucap Sekar sembari memeluk suaminya. Keesokan harinya. Mau kemana sih kalian? Tanya Bu Daryona karena melihat anaknya mengeluarkan banyak tas dari dalam kamar. Aku sama Sekar mau pindah dari sini Mah. Kami mau ngontrak rumah. Apa? Bu Daryona tampak syok. Jangan-jangan karena hasutan istri kamu yang kampungan ini. Tiba-tiba kamu mau pindah dan meninggalkan Mama. Bu Daryona menatap tajam ke arah Sekar. Dia sangat membenci menantunya itu. Mah, tolong jangan kasar sama Sekar. Itulah yang membuat dia tidak betah tinggal di sini. Jadi kamu lebih membela istri kamu yang miskin itu daripada Mama yang sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Hah? Bu Daryona memegang dadanya. Ia tampak kesakitan, tapi Sekar kurang yakin kalau mertuanya itu beneran sakit. Pasti hanya acting, pikir Sekar. Mah, Mama kenapa? Yoga memeluk mamanya, ia tampak sangat khawatir. Kemudian membawa ibunya ke kamar dan membaringkannya. Bu Daryona terus merintih kesakitan sambil memegangi dadanya. Mah, sebaiknya kita ke rumah sakit ya. Aku takut kalau Mama kenapa-napa. Gak usah, Mama gak apa-apa kok. Asalkan kamu gak ninggalin Mama sendirian di rumah ini. Mama gak sanggup kalau harus pisah sama kamu. Mama mohon kamu jangan pergi. Iya Mah, kami gak jadi pergi. Yoga melirik ke arah istrinya yang tampak kesal. Saat ini ia merasa serba salah. Sayang, Yoga menarik lengan istrinya. Maaf ya, rencana pindahannya ditunda dulu. Aku gak enak kalau ninggalin Mama dalam keadaan sakit seperti ini. Bu Daryona tampak sangat senang karena usahanya untuk membuat Sekar tidak betah tinggal di sini sudah membuahkan hasil dan dia masih terus berpikir bagaimana cara agar menantunya yang miskin itu keluar di rumah ini. Memang tak mudah karena anaknya begitu mencintai istrinya. Tiba-tiba ia teringat Savana, wanita cantik dan kaya yang juga merupakan menantu yang diidamkannya. Sepertinya dia bisa membantu. Secara Savana sangat menyukai Yoga. Dia pasti bisa diajak bekerja sama untuk membuat Yoga menceraikan dan mengusir Sekar dari rumah ini.
Daryona segera menghubungi Savana, tentu tujuannya agar Sekar merasa tak nyaman. "Halo Tante, ada apa?" tanya Savana. "Tante meminta tolong sama kamu buat nyingkirin istri Yoga dari rumah ini. Tante benci banget sama dia. Udah kampungan, miskin. Pokoknya gak ada yang bisa dibanggain dari dia. Tante juga gak ngerti kenapa Yoga bisa jatuh cinta sama dia. Seharusnya Yoga itu menikahnya sama kamu. Kalian itu pasangan yang serasi." Yang bisa jadi dia sudah diperet sama si cewek kampung itu, Tan. Savana membuat Bu Daryona semakin marah pada Sekar. "Bagaimana? Kamu bisa bantu Tante nggak?" "Entar ya, Tan. Soalnya sekarang aku masih sibuk. Nanti aku pasti samperin Tante." "Iya, Tante tutup ya teleponnya." Tanpa disadari oleh Bu Daryona, Sekar telah menguping pembicaraannya di balik pintu kamarnya. Sekar tak menyangka Bu Daryona sebegitu bencinya padanya hanya karena ia miskin. Sakit sekali hatinya meskipun dia hanya pura-pura miskin. "Mas, kapan kita pindah? Kita udah sebulan lo tinggal di sini," rengek Sekar pada suaminya. "Sabar sayang, kita pasti pindah kok. Tapi tunggu waktu yang pas, karena Mas gak mau sakit jantung ibu kumat lagi," jawab Yoga sembari mengusap punggung istrinya. "Waktu yang pas? Tapi sampai kapan aku harus menunggu, Mas?" "Sabar dulu ya, Mas juga bingung harus bagaimana." "Kok mukanya cemberut sih, marah ya?" Sekar tak bergeming, ia membuang pandangannya ke tepian ranjang. "Marah ya?" Yoga melingkarkan tangannya ke pinggang Sekar. "Maafin Mas ya, udah bikin kamu kesal, tapi Mas janji akan usahakan buat kita pindah secepatnya." Sekar tetap diam, ia yakin semua janji suaminya itu pasti tak akan ditepati. "Masih marah ya? Ntar cantiknya hilang loh." Yoga menyentil hidung istrinya. Dia terus menggoda istrinya hingga akhirnya Sekar tersenyum karena ulahnya. "Mas, aku ke belakang dulu ya, mau nyiapin makan malam." Segera Sekar beranjak dari tempat duduknya dan kemudian menuju dapur. "Mah, ini Sekar bikin sop, semoga Mama suka ya," ucap Sekar seraya menyodorkan mangkok berisi sop kepada mertuanya. Bu Daryona kemudian mencicipi sop buatan Sekar. "Cuy!" Belum lagi menelannya, Bu Daryona memuntahkan sop yang baru masuk ke mulutnya. "Kamu ini bisa masak gak sih? Bikin sop gak ada rasanya, kayak air kobokan aja, jadi gak selera buat makan." "Mah, jangan ngomong kayak gitu dong. Menurutku masakan Sekar enak kok. Seharusnya Mama hargai dong masakan dia, bukannya ngomong seperti itu." Yoga mencoba membela istrinya. "Kamu itu selalu saja membela istrimu. Yang jelas-jelas salah selalu aja dibela. Gara-gara dia kamu udah berani melawan Mama. Dasar istri gak ada guna." Bu Daryona menampar meja, kemudian pergi meninggalkan Yoga dan Sekar yang masih diam terpaku. "Sabar ya sayang, nanti aku akan bicara sama Mama agar gak ngomong seperti itu lagi sama kamu." Yoga mencoba menenangkan istrinya yang tampak sangat terpukul atas sikap mamanya. "Mas mau ngomong sama Mama sebentar ya." Sekar mengangguk. Yoga kemudian menyusul mamanya ke kamar. "Mah," panggil Yoga pada mamanya. Bu Daryona menoleh pada Yoga yang ditemukan. "Ada apa Yoga? Kamu mau belain istri kamu yang kampungan itu lagi?" sahut Bu Daryona dengan sinisnya. "Mah, Sekar itu gak salah. Kenapa Mama selalu kasar dan marah-marah sama dia? Dia sudah berusaha buat nyenengin hati Mama, tapi Mama gak pernah sedikit pun menghargainya. Hanya makian yang selalu keluar dari mulut Mama. Kamu kan tahu Mama dari dulu gak suka sama dia. Kamunya aja yang maksain diri buat nikah. Ingat Yoga, dia itu miskin dan kampungan. Gak ada kekayaan buat keluarga kita. Cuma bikin malu aja." "Hentikan Bu, jangan jelek-jelekin Sekar terus. Aku cinta sama dia dan aku gak rela kalau ada yang menghina dia meskipun itu Mama, ibu kandungku sendiri." "Alah, sekarang gak ada zamannya lagi cinta-cintaan." Bu Daryona mencibir kesal. "Pokoknya kalau Mama masih menghina dan kasar sama Sekar, aku gak segan-segan untuk keluar dari rumah ini. Ingat itu Mah," ancam Yoga sambil melongo pergi meninggalkan mamanya. "Yoga!" teriak Bu Daryona, tapi Yoga tak mempedulikannya. Bu Daryona mendengus kesal. Kebenciannya pada Sekar semakin menjadi-jadi. Gara-gara wanita itu, anaknya sekarang sudah semakin berani melawannya. "Aku harus segera menyingkirkan wanita itu. Namun caranya akan kubuat Yoga benci padanya," gumam hati Bu Daryona. "Sayang, Mama gak bakalan kasar lagi sama kamu." "Beneran Mas?" tanya Sekar ragu. "Iya, kan aku sudah bilang sama Mama kalau masih kasar sama kamu, aku akan membawa kamu keluar dari rumah ini. Aku yakin Mama bakalan nuruti ucapanku." "Makasih ya Mas." Sekar memeluk suaminya. Ia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Yoga yang selalu melindunginya. Inilah juga salah satu alasan yang menjadikannya kuat untuk bertahan menghadapi mama mertuanya.
Ketika Sekar sedang asik mengerjakan pekerjaan rumah, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata dari mamanya. Sekar masuk ke kamar untuk mengangkat teleponnya agar mama mertuanya tak mendengar percakapannya. Assalamualaikum, ada apa mah? Bagaimana kabarmu sayang? Mendengar suara busak dia tampak khawatir dengan keadaan anaknya. Sekar baik-baik saja kok mah. Beneran? Iya, mama gak usah khawatir. Sekar berusaha meyakinkan mamanya. Bagaimana sikap mertuamu? Nya busak dia karena dia merasa Bu Daryona kurang suka terhadap anaknya. Baik kok mah, intinya dia tidak mau kalau mamanya khawatir dengan keadaannya. Syukurlah kalau begitu, ingat kalau ada apa-apa cepat kabarin mama dan papa ya. Iya mah. Setelah selesai berbincang dengan mamanya, tiba-tiba ada yang menekan bel. Sekar segera membukakan pintu. Seorang wanita muda mungkin seusia sedang berdiri di hadapannya. Wanita itu menatap Sekar dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tidak suka. Maaf, cari siapa ya mbak? Tanya Sekar pada wanita itu. Tante Daryona. Seru wanita itu memanggil mertuanya. Sekar hanya menggelengkan kepala melihat tingkah laku wanita itu. Savana, seru Bu Daryona senang. Tante, mereka saling berpelukan. Kamu apa kabar? Tante kangen banget sama kamu. Ucap Bu Daryona sambil melepaskan pelukannya dan kemudian memegang tangan Savana. Itu siapa Tan? Tanya Savana pada Bu Daryona dengan menatap ke arah Sekar. Pembantu baru ya? Sambungnya lagi dengan nata mengejek. Dia tahu kalau itu adalah istri Yoga tetapi sengaja mengatakan seperti itu agar Sekar marah. Dek, tiba-tiba saja dada Sekar terasa panas mendengar ucapan Savana. Untuk kali ini, ia tak mampu lagi bersabar. Wanita itu sudah sangat keterlaluan. Kalau mertuanya yang ngomong, ia berusaha menahan emosi. Karena masih ingin menghormati ibu dari suaminya. Tapi kali ini, orang lain yang menginjak-injak harga dirinya. Ia tak bisa tinggal diam. Hau, sakit! Bekik Savana ketika Sekar menjambak rambutnya. Hei, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Aku bukan pembantu. Sekar mengencangkan cengkraman tangan. Savana terus merintih kesakitan. Sekar, apa-apaan sih kamu? Dasar tahu malu. Bu Daryona mencoba melerai dengan lengan menarik Sekar. Bukan aku yang tak tahu malu mah. Tapi dia yang seperti sengaja mengejekku. Aku gak terima kalau dia menyebut ke pembantu. Kan aku bukan pembantu di rumah ini. Jawab Sekar tak mau kalah. Emang kamu itu tak lebih dari seorang pembantu kan? Jadi wajar Savana ngomong seperti itu. Bu Daryona membela Savana. Ayo Saf, kita pergi aja. Gak usah ladenin orang kampung. Ntar kita ikutan kampungan. Bu Daryona mengajak Savana pergi meninggalkan Sekar yang masih berdiri menatap tajam pada mereka. Awas saja kau, tunggu saja janjiku. Jawab Savana sebelum meninggalkan Sekar, kemudian dengan sengaja menyenggol bahu Sekar. Setelah mereka pergi, Sekar berlari ke dalam ruangan. Tangisnya pecah. Dia benar-benar sakit hati atas ucapan yang dilontarkan Savana dan mertuanya itu. Dia berjanji akan membalas semua sakit hatinya. Ternyata tidak mudah untuk menyamar menjadi yang tak punya. Tetapi dengan cara seperti ini, dia tahu siapa yang baik dan orang yang hanya pura-pura baik. Aku masih kesal banget sama wanita kampung itu, Tante. Berani-beraninya dia menjambak rambutku dengan tangan kotornya itu. Ucap Savana kesal. Tante juga sama, benci banget sama itu orang. Apalagi Tante yang tiap hari ketemu sama dia. Kamu bayangin aja gimana rasanya. Dia sekarang makin ngelunjak karena Yoga selalu membelanya. Makanya dari itu kamu harus bantu Tante buat Yoga benci sama dia dan menceraikannya. Iya Tante, kita harus susun rencana. Saya akan memikirkan bagaimana caranya wanita gembel itu harus kita beri pelajaran. Karena sudah berani mengotori rambutku dengan tangan. Ucap Savana penuh kebencian. Akan kita buat dia menyesal seumur hidupnya. Tante gak sabar lagi pengen lihat dia terusir dari rumah ini oleh suaminya sendiri. Gimana kalau sekarang kita jalan-jalan, sekalian belanja daripada capek mikirin wanita gembel itu? Oke, Tante setuju banget. Tunggu Tante ganti baju dulu ya. Oke, Tan. Sayang, ada apa? Kok murung? Mama ngomong kasar lagi ya sama kamu. Sekar tak menjawab. Tangisnya pecah lagi di pelukan suaminya. Ada apa sayang? Cerita dong, jangan bikin Mas khawatir. Ucap Yoga sambil menenangkan rambut istrinya. Teman mama Mas yang bernama Savana menyebut aku pembantu. Yang jelas saja aku sangat buruk dengan ucapannya. Tahu Sekar di sela isak tangisnya. Keterlaluan. Yoga tampak geram. Kenapa sih mama suka sekali ngajak wanita itu ke rumah ini? Bikin nambah masalah saja. Ya udah, kamu jangan nangis lagi. Kan udah ada Mas yang selalu menyayangi dan menjaga kamu. Nanti Mas ngomong lagi sama mama ya. Yoga mengusap air mata yang membasahi pipi istrinya. Mah, kenapa sih bawa-bawa Savana ke sini?
bikin masalah saja. Yoga mendekati mamanya yang sedang bersantai di sofa ruang tengah. Mama gak bawa Savana, tapi dia yang mampir ke sini. Pasti Sekar yang ngadu macam-macam sama kamu. Dasar tukang ngadu, jawab Bu Daryona dengan ketusnya. Tapi benar kan kalau Savana sudah menyebut Sekar pembantu? Savana gak menyebut, tapi dia nanya. Secara kan tampilan Sekar emang kayak pembantu. Makanya Savana nanyanya seperti itu. Bu Daryona mencoba membela Savana. Bu, Yoga melototi mamanya agar menghentikan ucapannya. Dia gak mau kalau Sekar kembali mendengar ucapan mamanya. Istrinya itu tambah sakit hati. Mama gak lupakan sama perjanjian kita. Kalau sekali lagi Mama ingkar, aku akan buktikan ucapanku, Mah. Aku akan bawa Sekar keluar dari rumah ini. Oh iya, Mah. Aku ada tugas kantor keluar kota selama 1 minggu. Ucap Yoga ketika mereka sedang menikmati makan malam. Oh iya, berangkatnya sendiri aja kan? Tanya Bu Daryona memastikan kalau Sekar tidak ikut bersama suaminya. Ya, sendiri aja. Bu Daryona tampak senang mendengarnya karena dia sudah ingin sekali meluapkan kebencian pada menantu sialannya itu. Matanya melirik ke arah Sekar yang tengah asik memasukkan makanan ke mulutnya. Tunggu saja penyelesaianku, Sekar, batin Bu Daryona. Selama aku di luar kota, Sekar juga mau ke tempat ibunya karena sudah lama gak ke sana. Yoga melanjutkan ucapannya. Pukul 4 dini hari Sekar sudah bangun. Ia beranjak dari tempat tidur sedang suaminya masih tertidur pulas. Mas, bangun udah subuh nih, ntar kesiangan. Sekar membangunkan suaminya dengan lembut. Dengan cepat ia merangkul istrinya hingga tak ada jarak lagi di antara mereka. Dan kemudian menciumnya dengan lembut dan penuh cinta. Seminggu ninggalin kamu, Mas pasti akan sangat rindu. Ucap Yoga sambil terus memeluk dan mencium istrinya. Aku juga sama, Mas. Rasanya berat banget kalau harus terpisah sama kamu. Sabar ya sayang. Iya, ayo Mas mandi dulu, lalu sholat dan setelah itu kita sarapan. Bu Daryona tampak lesu tak bersemangat. Saat makan ia lebih banyak diam. Rasain, emang enak ditinggalin sendiri. Gumam Sekar dalam hati. Mah, Yoga mau berangkat, Mama hati-hati di rumah ya. Ucap Yoga sambil meraih tangan mamanya dan kemudian menciumnya. Iya, kamu juga hati-hati ya nak, sahut Bu Daryona seraya tersenyum. Sayang, Mas anterin kamu ya, tawar Yoga pada istrinya. Enggak usah Mas, aku naik taksi aja. Ya udah Mas, berangkat duluan ya. Iya Mas. Bu Daryona dan Sekar mengantarkan Yoga hingga ke depan. Mas hati-hati ya, ucap Sekar sambil memeluk suaminya. Kamu juga ya sayang. Yoga mengecup kening istrinya. Sebagai pengantin baru tentu saja sangat berat menahan rindu meski hanya terpisah 1 minggu. Bu Daryona merasa sangat tidak senang melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Mah, Sekar mau pamit juga ya. Sekar mengulurkan tangannya. Dengan cepat Bu Daryona menepis uluran tangan kasar Sekar dan kemudian meninggalkannya. Memberikan isyarat kalau ia tak sudi untuk berjabat tangan dengan menantunya itu. Setelah berjalan kurang lebih 100 meter dari rumahnya, akhirnya Sekar sampai. Selamat pagi Non Sekar, sapa Pak Burhan yang merupakan sopir keluarga Sekar. Pagi Pak, maaf lama ya menunggu. Enggak kok Non, saya baru juga sampai. Ya udah, kalau gitu ayo kita pulang. Sekar sudah tak sabar ingin cepat pulang ke rumah tentunya untuk bertemu Mama dan Papanya. Ketika Sekar ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobil Savana melintas. Savana melambatkan laju mobilnya, ia merasa kenal dengan wanita yang memasuki mobil itu. Sekar, gumam Savana. Ngapain wanita kampung itu masuk ke mobil itu? Apa jangan-jangan ya selingkuh dengan Om-Om? Ia menebak-nebak. Aduh, Savana menepuk keningnya, ia lupa untuk mengambil foto saat Sekar memasuki mobil itu. Padahal itu bisa dijadikan barang bukti yang bisa dilihat pada Yoga kalau istrinya ada main dengan laki-laki lain. Dengan tergesa-gesa Savana melajukan mobilnya hingga tiba tepat berada di depan rumah Yoga. Tak sabar lagi, ia ingin menceritakan tentang Sekar yang dilihatnya barusan. Tante Daryona. Terus Sekar memanggil Bu Daryona. Ada apa Saf? Kok kayak panik gitu? Tanya Bu Daryona yang melihat Savana yang tampak ngos-ngosan karena habis berlari. Ada berita mengejutkan Tan. Savana mencoba mengatur napasnya agar lebih rileks. Ayo kita duduk dulu, baru kamu cerita. Bu Daryona menarik lengan Savana dan kemudian membawanya ke sofa. Emang beritanya apa sih sehingga membuat kamu kayak ngejar maling aja? Bu Daryona semakin penasaran. Tentang Sekar Tante. Sekar? Bu Daryona mengenditkan alisnya. Emang bikin ulah apa sih dia? Jangan sampai bikin malu keluarga ini. Jawab Bu Daryona geram. Melihat Bu Daryona sangat marah pada Sekar, Savana semakin bersemangat untuk menceritakan semuanya. Sekar selingkuh sama Om-Om Tan. Selingkuh? Dari mana kamu tahu kalau dia selingkuh? Sebelum aku sampai ke sini tadi, di jalan aku melihat Sekar menaiki sebuah mobil mewah.
Dan aku melihat di dalam ada seorang laki-laki di dalamnya. Dan aku sangat yakin kalau mereka selingkuh. Gak mungkin kan kalau mobil semewah itu sebuah taksi. Kurang ajar, berani-beraninya dia sudah menduakan anakku. Dia sudah membohongi Yoga. Pantesan saja saat Yoga menawarkan untuk mengantarnya, dia menolak dan bilang mau naik taksi aja. Awas kau Sekar, aku tak akan tinggal diam. Aku akan ungkap semua kelakuan busukmu itu. Bu Daryona sangat marah. Iya Tan, kita harus mengungkap semua secepatnya. Agar Yoga tahu siapa sebenarnya istrinya. Sekar benar-benar licik. Aku yakin dia hanya memanfaatkan Yoga dengan berpura-pura seperti wanita lugu. Padahal akalnya sangat busuk. Dia itu pasti ingin menguasai harta tante dan kemudian kalau semua jatuh di tangannya, dia pasti akan meninggalkan Yoga. Sepertinya laki-laki yang bersamanya itu tadi mangsanya juga Tan. Savana mengompori Bu Daryona dengan dugaan-dugaannya. Tentu saja amarah Bu Daryona pada Sekar semakin menjadi-jadi. Sayang sekali, aku lupa mengambil foto saat Sekar masuk ke mobil tadi. Kenapa kamu sampai lupa? Padahal itu bisa buat Yoga percaya sama cerita kamu tentang Sekar. Iya sih Tan, tapi aku yakin aku nanti pasti akan mendapati mereka janjian lagi. Ucap Savana meyakinkan Bu Daryona. Tante percaya sama kamu. Terima kasih ya Saf, kamu memang menantu idaman banget. Tante makin suka sama kamu. Savana tersenyum lebar mendengar ucapan Bu Daryona. Sepertinya sebentar lagi langkahnya untuk mendapatkan Yoga akan terwujud. Ia akan menjadi nyonya di rumah ini. Tanpa Bu Daryona tahu, sebenarnya keluarga Savana sekarang sudah bangkrut. Yang tersisa hanya mobil dan rumah yang mereka tempati saat ini. Sehingga dengan berbagai cara, Savana terus mendekati keluarga Yoga. Karena dia tahu kalau Yoga mempunyai banyak harta warisan peninggalan dari almarhum ayahnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya Sekar sampai di rumahnya. Akhirnya kamu pulang juga, Mama dan Papa kangen banget sama kamu. Oh iya, Yoga gak ikut? Tanya Bu Sakidia karena tak melihat Yoga bersama putrinya. Mas Yoga ada tugas keluar kota selama 1 minggu, Mah. Jadi mertua kamu tinggal sendirian di rumah? Iya begitu deh, Mah. Jawab Sekar santai. Ayo kita ke dalam sayang. Itu makanan dan minuman sudah disiapin. Dengan cepat Sekar menuju ke ruang makan. Karena pagi tadi ia sarapan cuma sedikit. Sekar, apa sebaiknya kamu jujur aja sama Yoga tentang kita yang sebenarnya? Kasian loh Papa menghandle perusahaan sendirian. Nanti aja ya Mah. Aku tunggu waktu yang pas dulu. Nanti aku pasti jujur kok sama Mas Yoga. Kalau mertua kamu bagaimana sama kamu? Baik kok Mah. Sekar berbohong pada mamanya. Tapi Bu Sakidia dapat menangkap kebohongan di balik wajah anaknya itu. Ia yakin itulah salah satu alasan Sekar belum mau jujur pada Yoga. Oh iya, kalian kan udah 2 bulan menikah. Ada tanda-tanda kamu hamil gak sih? Mama udah gak sabar lo pengen menimang cucu. Belum Mah, Mama doain aja ya. Tahu Sekar penuh harap. Sekar berharap kalau suatu saat ia hamil, mungkin sang mertua akan berubah padanya dan saat itu juga ia akan jujur siapa sebenarnya dirinya. Tentulah Mama doain. Mah, Sekar mau istirahat dulu ya. Sekar beranjak dari tempat duduknya, kemudian berjalan ke kamarnya. Ia merasa sangat lelah karena perjalanan dari rumah suaminya ke rumah orang tuanya ini memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa menit setelah Sekar sudah berada di kamarnya, tiba-tiba Yoga suaminya menelepon. Ada apa Mas? Tanya Sekar setelah ia menekan tombol hijau. Kamu di mana? Tanya Yoga. Sekar terdiam sejenak, kenapa suaminya bertanya seperti itu? Bukankah dia sudah bilang kalau mau ke rumah orang tuanya? Kan aku sudah bilang Mas, aku di rumah Mama. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa, cuma tadi Mama nelpon aku. Bilang katanya kamu pergi sama pria lain. Apa? Siapa yang bilang gitu? Mas percaya sama omongan Mama? Makanya aku nanya ke kamu langsung. Aku mau dengar dari kamu. Aku benar-benar di rumah Mama Mas. Aku gak kemana-mana selain ke sini. Siapa sih yang bilang aku pergi sama pria lain? Mama bilang dia dapat laporan dari seseorang. Seseorang? Savana kan? Aku yakin ini kerjaan dia. Kamu yakin? Kenapa dia fitnah kamu? Karena dia dan Mama gak suka aku ada di keluarga ini. Aku gak peduli sama omongan mereka. Aku cuma percaya sama kamu. Makasih Mas. Aku takut mereka makin jahat sama aku. Tenang sayang. Aku gak akan biarin mereka hancurin rumah tangga kita. Setelah menutup teleponnya dengan sang suami, tiba-tiba Bu Sakdia masuk ke kamar Sekar. Sekar, ada apa? Kok wajahmu tegang begitu? Mas Yoga nelpon Mah. Katanya ada yang bilang ke Mas Yoga kalau aku itu simpanan om-om. Siapa yang berani berbuat begitu?
Gak apa-apa kok mah, hanya salah paham. Kan mereka gak tahu kalau yang jemput aku sopir. Mungkin mereka pikir Pak Burhan itu selingkuhanku. Tak lama ponsel Sekar kembali berdenging. Sebuah pesan masuk dari suaminya. Sayang, jangan khawatir, aku akan urus semua ini. Aku bakal hadapi Mama dan Savana. Usak dia menepuk bahu anaknya dengan lembut. Sekar, kalau ada masalah Mama dan Papa selalu ada untukmu. Jangan ragu untuk pulang kalau kamu merasa tidak aman di sana. Sekar tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati ibunya. Aku tahu mah, aku pasti akan pulang kalau memang keadaan sudah tidak bisa ditahan lagi. Sementara itu di rumah Yoga, Bu Daryona dan Savana kembali menyusun rencana busuk mereka. Kali ini, mereka ingin membuat Yoga benar-benar percaya bahwa Sekar adalah wanita yang tidak setia. Tante, kita harus cari bukti lebih nyata. Kalau hanya omongan, Yoga pasti lebih percaya istrinya. Ujar Savana dengan wajah penuh kebencian. Iya, kita harus bisa menjebaknya. Aku tidak bisa lagi melihat dia tinggal di rumah ini. Bu Daryona mengepalkan tangannya penuh emosi. Ketika Yoga pulang dari tugas luar kota, Bu Daryona langsung menyambutnya dengan wajah muram. Yoga, Mama gak mau kamu terus dibohongi oleh wanita itu. Lihat ini, dia berada di rumah mewah bersama laki-laki yang usianya sebaya dengan ayahmu sendiri. Katanya sambil menunjukkan foto yang dikirimkan Savana. Yoga melihat foto itu, dahinya mengernyit. Mama, ini cuma foto Sekar sama seseorang. Mama tahu siapa pria ini. Kenapa Mama langsung menuduhnya selingkuh? Dia terlihat mesra, nak. Kamu pikir wanita baik-baik akan seperti ini? Mencoba menanamkan keraguan di hati Yoga. Yoga hanya tersenyum kecil. Mama, yang di foto ini adalah adik kandung ibunya Sekar, bukan pria lain. Aku tahu karena Sekar sudah cerita sebelumnya. Dia mengembalikan ponsel ibunya. Mah, aku mohon hentikan semua ini. Kalau Mama terus begini, aku benar-benar akan membawa Sekar pergi dari rumah ini. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Sekar kembali menerima telepon dari Yoga. Sayang, semua baik-baik saja. Mama dan Savana berusaha menjebak kamu lagi. Tapi mereka gagal. Aku sudah tahu semuanya. Ujar Yoga menenangkan istrinya. Sekar menarik napas lega. Aku benar-benar lelah, Mas. Aku gak tahu sampai kapan bisa bertahan menghadapi mereka. Sayang, aku janji. Aku akan menyelesaikan semuanya. Kita akan segera pindah dari rumah itu. Aku gak akan biarkan kamu terus disakiti. Yoga menegaskan. Ia lelah terus dipandang rendah dan diinjak-injak oleh ibu mertuanya. Esokan harinya, ia kembali ke rumah Yoga dan mengumpulkan seluruh keluarga. Mama, Mas Yoga, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Ucap Sekar dengan nada tenang tetapi penuh ketegasan. Apalagi, kamu mengarang alasan lain, cibir Bu Daryona. Sekar menarik napas dalam. Mama selalu menganggap aku ini orang miskin dan tidak pantas untuk Yoga. Tapi Mama salah besar. Aku bukan orang sembarangan. Aku adalah putri dari keluarga Sakdiah, pemilik beberapa perusahaan besar di kota ini. Kekayaan keluargaku bahkan jauh lebih besar dibanding kekayaan keluarga Mama. Bu Daryona membelalakan mata, wajahnya seketika pucat pasi. Apa? Itu tidak mungkin. Kamu hanya mengada-ngada. Sekar tersenyum tipis. Mama bisa mengecek sendiri. Semua surat kepemilikan usaha dan aset keluarga kami ada. Bahkan perusahaan yang sama ini Mama bangga-banggakan. Salah satunya ada di bawah naungan perusahaan keluarga kami. Yoga yang sejak tadi terdiam pun terkejut. Sayang, kenapa kamu tidak pernah cerita sebelumnya? Sekar menatap suaminya penuh cinta. Karena aku ingin Mama dan semua orang di keluarga ini menerimaku apa adanya. Bukan karena kekayaan keluargaku. Aku ingin dicintai sebagai Sekar, bukan sebagai putri dari keluarga kaya. Tapi sekarang aku lelah, Mas. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Bu Daryona jatuh terduduk di sofa, merasa terpukul oleh kenyataan yang baru saja diungkapkan. Aku tidak percaya. Aku telah salah menilaimu. Sekar menatapnya dengan tatapan penuh arti. Mama, aku tidak menyimpan dendam. Aku ingin kita melupakan semua ini dan memulai hubungan baru. Tapi aku juga ingin hidup bahagia dengan Yoga tanpa harus terus menghadapi kebencian. Lalu sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bu Daryona pelan. Sekar menarik napas dalam. Aku sudah membeli rumah baru. Aku dan Mas Yoga akan tinggal sendiri, memulai kehidupan baru kami. Tapi Mama tenang saja, aku tak akan membatasi ataupun melarang Mas Yoga untuk menemui Mama, kapanpun itu. Bu Daryona menundukkan kepala. Aku menyesal, Sekar. Aku terlalu keras kepadamu. Aku minta maaf. Sekar tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Mah. Mari kita lupakan masa lalu. Aku hanya ingin kita bisa saling menghormati. Bu Daryona mengangguk perlahan, menyadari kesalahannya.
Ia hanya bisa pasrah melihat menantunya yang ternyata jauh lebih berharga dari yang pernah dia kira. Tamat. Pesan moral, jangan menilai seseorang dari penampilan atau latar belakangnya. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dan berprasangka buruk kepada orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Hanya akan membuat kita menyesali kemudian hari.